Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya Agustini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Tentunya saya harus tergerak agar dapat bergerak sehingga saya mampu menggerakkan. Untuk dapat mewujudkan tujuan saya, maka saya harus memiliki nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak, di mana nilai-nilai yang harus saya miliki yaitu 1. Harus bisa berpihak pada murid, 2. Mampu berinovasi, 3. Dapat berkolaborasi, 4. Reflektif, dan yang kelima harus mandiri. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Bentuk implementasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang erat kaitannya dengan menuntun adalah keberpihakan saya sebagai pendidik pada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya memposisikan diri sebagai fasilitator sekaligus motivator selama jalannya proses pembelajaran. Berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, namun tidak menghilangkan esensi dari belajar itu sendiri. Selain daripada itu, saya dan peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh semua agar terciptanya kenyamanan di kelas dan tercapainya tujuan pembelajaran. Video yang saya tayangkan merupakan salah satu contoh proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada awal pembelajaran, saya dan peserta didik sama-sama memulai pembelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, peserta didik berkolaborasi dengan kelompok untuk memulai praktikum pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan, yang mana peserta didik diminta untuk meneliti proses perkembangbiakan dari berbagai macam jenis tanaman yang dilakukan selama 2 minggu. Dari kegiatan tersebut, peserta didik dibiarkan bereksperimen menentukan jenis tumbuhan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya, sehingga peserta didik dilatih untuk bekerja sama, teliti, gotong royong, serta berpikir kritis dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul selama praktikum sampai pada akhir penarikan kesimpulan. Gambar berikutnya merupakan kegiatan para peserta didik dalam mengikuti pelajaran IPA dengan menggunakan berbagai macam metode, model, serta media pembelajaran. Nilai yang kedua yaitu inovatif. Sebagai seorang akademisi, inovasi dari suatu ide atau gagasan saya hadirkan baik di dalam proses pembelajaran maupun saat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di sekolah dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyukseskan pembelajaran dan memajukan sekolah. Inovasi yang saya buat mencakup 3 ranah yang berbeda. Yang pertama, pada ranah pembelajaran, kemudian pada ranah asesmen pembelajaran, dan yang ketiga, pada ranah pengembangan diri. Inovasi dalam proses pembelajaran yaitu dengan mengkolaborasikan model dan metode pembelajaran pada beberapa materi yang relevan, seperti pada contoh video yang akan diputar. Dalam video itu menunjukkan salah satu kelompok sedang membuat suatu produk yang berbahan dasar dari hasil olahan bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan yogurt. Anak berinovasi membuat makanan yang berbahan dasar dari yogurt yang telah mereka buat sendiri. Bahan yang kami gunakan untuk membuat yogurt ini hanya 2 bahan. Bahan yang pertama yaitu susu sapi murni. Di sini kami menggunakan susu UHT full cream sebanyak 250 ml. Bahan yang kedua yaitu 80 gram bibit yogurt. Di sini kami menggunakan yogurt plain Biocool. Untuk alat-alatnya di sini ada panci, kain, pengaduk, dan wadah yang tutupnya rapat. Untuk step yang pertama, masukkan susu ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan api kecil. Diaduk terus agar panasnya merata.
Kalau udah mencapai suhu yang diinginkan, dimatikan kompornya. Dibiarkan dulu agar agak dingin, tapi jangan terlalu dingin. Kira-kira kalau dites pakai jari itu suam-suam kuku. Untuk step selanjutnya, campurkan kedua bahan, yaitu biokol dan susu ke dalam wadah yang sama. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Kemudian ditutup. Saat kedua bahan tadi sudah dicampur, selanjutnya yaitu proses fermentasi. Wadah dibungkus dengan kain dan diletakkan di tempat yang gelap untuk menjaga suhu agar tetap hangat selama proses fermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgarius. Selain Lactobacillus bulgarius, yogurt plain Biocool juga mengandung bakteri Streptococcus, Thermophilus, dan bakteri-bakteri inilah yang digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Di dalam proses fermentasi, bakteri akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu, dan asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Proses fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama 24 jam. Punya kami fermentasi selama 9 jam. Dan hasilnya menjadi lebih kental setelah difermentasi selama 9 jam. Setelah difermentasi, dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 12-24 jam agar yogurtnya semakin ngeset. Kalau sudah ngeset, bisa langsung dinikmati. Itulah salah satu tayangan video inovasi dalam pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya berinovasi membuat olahan makanan dari hasil bioteknologi konvensional, namun juga peserta didik mengkolaborasikan pembelajaran dengan IT dalam proses pembuatan video, sehingga diharapkan peserta didik melek teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi berikutnya dalam ranah asesmen pembelajaran. Dalam penilaian ulangan harian, saya menggunakan beberapa metode penilaian. Salah satu di antaranya dengan menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran Quizzes, di mana saya mengemas soal-soal dalam bentuk permainan, dan peserta didik dapat mengakses soal-soal tersebut di sekolah saat jam pelajaran berlangsung dengan menggunakan sarana yang tersedia di sekolah, yaitu lab komputer, atau dalam penugasan dikerjakan di rumah dengan menggunakan smartphone yang mereka miliki. Esensi dari cara tersebut, peserta didik dilatih konsentrasi, kompetisi, berpikir cepat, dan yang terpenting, mereka merasa nyaman saat mengerjakan soal-soal ulangan yang sengaja dikemas sesuai dengan perkembangan zamannya. Terkadang saya juga menggunakan sistem rolling soal, di mana peserta didik setiap kali berpindah tempat duduk akan mendapatkan soal yang berbeda. Cara yang saya lakukan tersebut diharapkan dapat memicu semangat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti asesmen pembelajaran, serta dapat berkompetisi dengan cara-cara yang dikemas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inovasi yang ketiga yaitu dalam upaya penanggulangan sampah di sekolah. Kondisi sekolah yang memiliki halaman sangat luas dengan jumlah peserta didik yang banyak membuat masalah sampah menjadi suatu persoalan yang serius. Beranjak dari sana, saya mengajukan sebuah program penanggulangan sampah dari kita untuk kita. Program tersebut disetujui oleh kepala sekolah selaku pemangku kebijakan dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Program tersebut dimulai dengan pemisahan sampah. Setiap sampah dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos yang nanti terintegrasi dengan salah satu bidang ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Sedangkan untuk sampah anorganik, setiap masing-masing kelas akan mengumpulkan sampah anorganik bekas minuman dan lain-lain, yang kemudian setiap 1 minggu sekali sampah-sampah tersebut dijual pada pengepul sampah, yang kemudian uang hasil penjualannya masuk ke dalam uang kas masing-masing kelas.
Dengan cara demikian, para peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab, tidak membuang sampah sembarangan, kreatif dalam mengolah limbah, serta muncul kesadaran dari diri tiap peserta didik akan pentingnya kebersihan. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya harus dapat membangun hubungan sosial yang baik, baik itu dengan rekan kerja, kepala sekolah, serta dengan orang tua peserta didik ataupun dengan pihak-pihak lain di luar sekolah, dengan cara membangun komunikasi yang baik, memiliki pemikiran yang terbuka, toleransi, saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta hubungan kerja yang saling bersinergi. Berperan aktif dalam komunitas praktisi seperti MGMP atau komunitas lain yang mendukung perubahan di dunia pendidikan. Menjadi coach bagi guru lain yang bisa memberi manfaat serta saling bertukar pikiran. Dapat memberikan solusi dan atau bantuan dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Untuk dapat berkolaborasi, selain aktif pada komunitas MGMP tingkat kabupaten, saya aktif dan berinisiatif untuk mendirikan MGMP tingkat sekolah dengan tujuan setiap guru IPA bisa dengan mudah berkomunikasi dan saling bersinergi dalam memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan bertukar pikiran, pendapat, serta pengalaman. Kolaborasi berikutnya yaitu dengan mendirikan ekstrakurikuler KIR, bertujuan untuk mewadahi para peserta didik yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini maupun masa yang akan datang. Menyiapkan para peserta didik yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan alam untuk kemudian mengikuti berbagai lomba atau olimpiade